Bam. Oke lo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro. Hanya kita baru opening langsung diserang kayak anak-anak bro. Iya. Oke bro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke bro, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke bro, ya. Jadi di video kali ini kita bareng si Rere nih guys. Rere sekarang pakai baju baru ya guys ya. Setelah sebelumnya Rere itu selalu menggunakan baju berwarna orange. Sekarang kita coba pakein Rere pakai baju warna silver kayak gini guys. Ini gimana nih menurut kalian semua nih? Ini tampilan Rere makin yahut apa enggak nih guys? Soalnya sebelumnya kan kita pakai yang orange nih, sekarang kita pakai yang silver gitu ya guys. Ini jadi si silver ya, silver ninja. Bukan silver king, ini silver queen aja, bukan queen lah. Berarti silver king ya, soalnya ini jalu bor. Soalnya ini jalu ya guys ya. Jadi kita bikinnya silver king aja ya guys ya, jangan silver queen. Oke Brody, ini jadi tampilan Rere saat ini ya guys ya. Beuh, cakep gak? Cakep gak tuh? Oke Bor, jadi kemarin emang ini baru beres banget kita repaint ya guys ya. Jadi sekarang Rere tuh tampilannya kayak gini Bor. Beuh, makin mempesona gak tuh? Coba kita lihat-lihat dulu ya guys ya. Ini belum kita detailing ya guys ya. Ini belum kita detailing, ini baru banget beres dicat ya guys ya, baru beres banget di repaint, dan ini baru beres banget kita cuci guys. Soalnya kemarin kita udah cuci, cuma kita belum sempat review ya, soalnya agak sibuk ya guys ya, biasalah guys ya. Sekarang alhamdulillah nih kita lagi libur di hari Minggu ya. Ini hari Minggu yang cerah ini guys. Beuh, cakep banget ini hari Minggunya, mantap. Cuma kita nggak ASR, nggak San Mori ya guys ya. Kita di sini akan mereview tipis-tipis Rere tampilannya untuk hari ini ya guys ya. Dan kira-kira tampilannya kayak gini guys. Clean look ya guys ya. Ini gimana nih buat teman-teman nih? Lebih sukaan warna silver kayak gini atau warna orange kayak kemarin guys? Nih detail kirinya ya guys ya. Nanti kita bakal bikin sinematikan juga ya guys ya. Sekarang kita ya keliling-kelilingin dulu aja ya guys ya. Ini kita keliling-kelilingin dulu. Silvernya kayak gini, dan ini tuh cakep sih menurut saya ya guys ya. Silver dengan pelek berwarna biru kayak gini ya guys ya. Jadi wala-wala. Gimana nih? Soalnya sebenarnya ada kayaknya yang udah nge-repaint warna silver juga kayak gini di RR New. Cuma masih jarang banget gitu ya. Soalnya buat RR New itu gak ada yang warna silver guys. So saya Ninja RR tuh adanya itu warna merah, kuning, hijau, hitam, sama abu dan orange gitu ya. Kalau yang orange tuh di 2014 SE sama di 2015. Sebelum itu kalau yang new adanya tuh warna itu yang saya sebutin tadi Bor. Nah, dan kita buat berinovasi ya guys ya. Kita inovasi itu bagaimana tampilan Ninja RR New kalau dibikin warna silver, dan ternyata cakep guys. Cakep ya guys ya. Lihat, aduh, kinyis banget Bor. Apalagi dengan pelek birunya, bis 320 nya, ditambah knalpotnya ini dari France Racing Muffler Brody. Cakep banget ini France Racing Muffler dengan moncong warna biru. Ini udah serasi banget ya sama peleknya ya guys ya. Pelek biru, moncong biru ya guys ya. Kemudian dis 320 untuk bagian depannya. Cuma buat dis bagian belakang ini pakai dis yang masih kecil ya guys ya. Cuma emang variasi juga untuk disnya. Nah, jadi buat tampilan Rere saat ini kayak gini aja guys ya. Belum ada proyekan lain, baru aja kita repaint aja ya guys ya. Baru aja kita repaint, dan ini buat teman-teman suka nggak nih buat warna Rere saat ini nih? Kalau dilihat-lihat sih jipleng banget. Kemarin kita lihat-lihatnya sebelum dicuci ya guys ya, jadi masih buluk. Pas begitu dipasang si si part-partnya itu belum kepasang, belum kita lap-lap, dan itu masih buluk ya guys ya, agak kotor. Kalau sekarang udah clean banget Bor. Anjay, pebalap Bor. Anjir, gue di pebalap sama bocil-bocil FF gitu ya guys ya. Oke Bor, ini kita juga di sini bakal
agak semi lap-lap juga ya guys ya. Kita lagi bawa produk juga nih, lagi bawa produk buat mengkilap body gitu ya guys ya. Nih kalau kalian lihat ini masih ada tetesan-tetesan air ya, soalnya ini emang baru banget kita cuci ya guys ya, baru banget kita cuci, dan emang si air-airnya tuh masih pada nempel gitu ya, ada sebagian di dalam. Sebenarnya buat bodinya udah kita lap sampai kering tadi tuh, cuma karena emang di bagian dalamnya tuh masih ada genangan-genangan air guys ya. Jadi emang kayak gini nih, jadi masih ada tempelan-tempelan dan ada tetesan-tetesan air dari dalam body ya guys ya. Oke guys, ini sebenarnya tuh lebih enak kalau kita pakein pedok gitu ya guys ya. Cuma karena kita lagi sendiri di sini guys, aduh yang lain pada kemana ya guys ya, udah pada mudik kayaknya. Jadi kita sendiri dan ya kita nggak bisa bawa pedok gitu ya guys ya. Sebenarnya kalau misalkan bawa pedok ini lebih cakep lagi nih, si Rere tongkrongin di sini dengan pedoknya gitu guys ya. Ini oh iya lupa, kita tuh sebenarnya ada single seat. Kalau single seatnya dipasang ini lebih Yahoo kayaknya nih. Cuma buat single seatnya kita masih warna hitam ya guys ya. Soalnya biar masuk ke warna orange juga, jadi nggak kita repaint buat si single seatnya. Cuma buat bodinya full kita repaint ya guys ya. Body kasarnya, kalau body halusnya nggak kita repaint ya guys ya. Kebalik ya guys ya. Goblok. Jadi yang kita repaint tuh body halusnya aja, yang body kasarnya nggak kita repaint nih, kayak ini nih. Ini kan body kasar nih, ini nggak kita repaint, jadi masih ya bawaan dari Ninja RR-nya kayak gini. Dan ya karena emang Rere keluarnya nggak tiap hari ya guys ya, keluarnya nggak tiap hari, tapi ini sekalian dikeluar langsung dicuci lagi, simpen gelap, udah kinclong jadi mesinnya ya. Dan pastinya Bor, nih buat kalian semua yang nanya, bang itu si Rere kok bisa kinclong kayak gitu, kuncinya apa sih, rahasianya apa? Jadi rahasianya tuh ini Bor, ini produk dari Auto Fusion asli ini dengan Max Ultra Nano Coating ya guys ya. Ini mantep banget buat perawatan bodi motor kalian. Jadi kalau kalian berminat nih sama Auto Fusion dari Max Nano Coating ya guys ya, Max Nano Coating dari Auto Fusion maksudnya, ini tuh bisa kalian beli ya guys ya di keranjang kuning di TikTok saya ya guys ya. Jadi buat TikTok saya ini nih guys, langsung kalian follow aja, langsung kalian like aja, kita punya berbagai video di sana. Dan kalau misalkan kalian mau belanja juga ya guys ya, kalian langsung aja cek keranjang kuning dan langsung di check out aja ya guys ya. Oke, ini belum kita pakai nano coating aja udah kinclong kayak gini ya guys ya. Soalnya ini baru di repaint, baru dicuci, baru kita lap dan klimis kayak gini. Apalagi nanti kalau misalkan kita udah pakein Max Nano Fusion, Max Nano Fusion, Auto Fusion Bor. Kita tipe mulu loh, kita tipe mulu guys. Ya pokoknya kayak gitu guys. Dan buat teman-teman nih yang minat juga nih sama knalpot dari Franz Racing Muffler, ini knalpot terbaik sepanjang masa teman-teman. Suaranya oke ya, suara oke, terus tampilan oke, performanya juga oke. Kalian bisa langsung DM Instagramnya @franzymuffler. Itu kalian bisa temukan knalpot kayak punya saya guys. Dan kalau misalkan kalian mau beli, kalian bisa langsung DM aja @franzymuffler, kemudian kalian langsung aja sebut nama saya guys. Insya Allah nanti di sana bakalan ada diskon spesial ya guys ya dari Franzy Muffler kayak gitu ya guys ya. Oke, dan kita coba lihat dari depan guys. Lihat Bor, kalau dari depan tampilannya kayak gini nih. Nah di sini yang bikin beda juga sama Ninja RR lain. Jadi kalau Ninja RR punya kita tuh si windshieldnya udah kita ganti guys. Windshieldnya udah kita ganti pakai windshield yang jenong kayak gini. Windshield jenong kayak gini. Ini tuh windshield punyanya Ninja 250 karbu guys. Oke, kita review tipis-tipis aja barang-barang apa aja yang terpasang di si Rere ini guys. Oke guys. Nah, selain kita pakai windshield Ninja 250 karbu, kita juga pakai ini nih, bagian bracket buat pemasangan action cam. Jadi kalau misalkan kita ngonten lagi San Mori ataupun kita ngonten bareng Neng Bidan ya guys ya, kita sekarang bisa pakai kamera depan yang bisa menghadap ke belakang gitu ya guys ya. Dan kita seperti biasa Bor, buat ciri khas kita ya guys ya, kita pasangin stiker nih Riana Ramdhani Arasid. Ini buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe, yang belum like, di like aja ya guys ya. Dan yang belum komen aja di bawah ya guys ya. Oke, kita geser ke bagian kokpit nih. Nah, ini untuk bagian kokpit ya guys ya. Ini untuk di bagian kokpit kita
Kalau buat speedometernya masih original ya guys ya. Buat speedometer masih original, tapi buat segitiga juga masih original. Cuma ini kita tambahin si stiker karbon ya, bertuliskan Ninja kayak gini. Jadi biar gak ngantuk guys. Kalau misalkan full original itu menurut saya ngantuk guys. Buat kaum kayak kita yang suka sama modifikasi itu, kalau misalkan lihat yang pure ori kayak ada yang kurang gitu ya guys ya. Makanya ini kita seenggaknya kita tambahin stiker kayak gini guys. Jadi gak ngantuk-ngantuk banget. Dan selain itu ya guys ya, ini kita tambahin juga steering damper dari Matris ya guys ya. Ini made in Italy di Mitsu. Dan ini buat teman-teman nih yang nanya, bang itu matrisnya yang versi panjang atau pendek. Nah ini kita pakai matris yang berukuran pendek ya guys ya. Gak pendek-pendek amat, gak panjang-panjang amat. Jadi yang standar lah. Cuma kalau misalkan dibandingin sama yang lain kayaknya ada juga yang lebih panjang dari ini. Kalau misalkan yang ini kita yang pendeknya ya guys ya. Dan untuk bracketnya ini kita pakai bracket B-Pro ya. Kita pakai bracket B-Pro dan ini kita akalin lagi ya guys ya. Soalnya kalau misalkan kita pasang di baut ini nih, itu tuh nggak cukup guys. Jadi agak mentok-mentok gimana gitu ya guys ya, kurang cocok. Jadi kemarin kita akalin, jadiin kita tambahin bosing lagi kayak gini gitu. Oke, selain dari matris, steering damper, kita tambahin juga stang nih. Kita pasangin stang dari stang B-Pro ya guys ya. Stang merek B-Pro ini yang 10 derajat. Dan 10 derajat ini emang cocok banget buat kalian yang suka sunmori, suka buat speeding dan suka buat cornering ya guys ya. Ini nggak disaranin buat yang harian gitu. Kalau buat harian ini lumayan pegal ya. Kalau buat harian lebih baik pakai originalan, itu lebih enak menurut saya. Nah, selain stang, kita udah tambahin juga preload guys. Ini kita udah tambahin preload. Ini kita pakai preload yang bisa di adjustable ya guys ya. Jadi buat shock sama hardnya itu bisa di adjust, bisa langsung tanpa melepas bagian shock depan gitu ya guys ya. Jadi kita langsung bisa adjust. Kita hanya memerlukan kunci L aja. Setelah itu bisa kita putar. Ini ada arahnya nih, ada plus minus. Jadi buat minus itu buat ngelembekin guys. Buat ngelembekin itu kita putar ke arah minus. Kalau misalkan kita pengen ngejust biar lebih keras, itu bisa diputar ke arah plus ya guys ya. Jadi itu buat nambah kekerasan like this guys. Oke, di kokpit bagian kiri ini untuk bagian kopling ya, handle kopling. Ini untuk handle koplingnya kita menggunakan handle kopling punyanya Ninja R, kalau nggak SS. Kenapa kita menggunakan handle kopling ini? Pertama emang karena biar tampilannya look style guys. Ini soalnya bisa pakai karet kayak gini nih. Kalau misalkan bawaan dari Ninja RR New itu, jadi si bagian koplingnya tuh nggak ada karetnya kayak gini. Jadi kurang gimana gitu ya guys ya, kurang greget bukan apa. Kalau misalkan pengen lebih greget lagi, kalian bisa pakai Akosato. Itu asli greget banget ya guys ya. Cuma ini mah kita pakai dana minimalis aja guys, biar gak terlalu membludak ya buat harganya. Jadi kita pakein dari handle kopling Ninja RR atau Ninja SS kayak gini guys. Oke, selain itu kita karena suka berkendara ya guys ya, suka berkendara, suka riding, dan buat lebih simple, jadi kita suka pegang-pegang HP ya. Kita pasangin juga nih, pasangin produk holder handphone nih. Holder handphone yang dari bukan besi sih, ini kayaknya aluminium gitu ya guys ya. Kayak aluminium kayak gini, ini bisa kalian dapatkan ya guys ya di TikTok shop kita ya guys ya, @2stroke. Oke, ini buat teman-teman yang berminat bisa langsung check out aja. Buat linknya ada di deskripsi nanti guys ya. Buat link TikTok kita nanti ada di deskripsi ya guys ya. Ini murah kok harganya guys ya, ini terjangkau banget, dan ini dijamin aman. Kita udah nyoba speedingan pakai ini, handphone dipasang di sini itu alhamdulillah aman sampai sekarang ya guys ya. Oke, buat yang bagian kiri kayak gitu aja nih. Dan buat si hand grip ya guys ya, ini buat hand grip. Ini kita nggak pakai yang original, kita pakai hand grip originalnya motor KZ ya guys ya. KZ itu motor dari Kawasaki juga, cuma versi bebek. Nah, kenapa kita pakai ini? Soalnya jadi si pegangannya itu lebih gede ya guys ya. Jadi cengkeraman tuh biar lebih kuat, karena emang KJ itu gimana ya, emang lebih gede lah, pokoknya lebih gede daripada yang original gitu. Kalau yang original itu lebih kecil, jadi dipegang itu agak gimana gitu ya guys ya. Nah, kalau kita balik ke kanan ya guys ya, kita geser ke kanan dikit.
Buat di bagian kanan ini buat pengereman kita percayakan pakai RCB S1 ya guys ya. Ini buat master remnya kita pakai RCB S1 dan tabungnya dipisah kayak gini nih. Biar lebih look style lagi ya guys ya. Kita pakai RCB S1 kayak gini. Dan buat di bagian sampingnya ini kita pakai handguard atau proguard dari CR7. CR7 ini dengan ya aksen karbon dan juga perintelan berwarna biru supaya bisa serasi sama pelek kita guys. Nih kita agak turun ke pelek sekarang ya guys ya. Nih buat pelek, buat yang nanya bang itu pakai pelek apa sih bang, kok keren banget gitu ya guys ya. Ini jadi kita pakai pelek bukan ojet ya bang. Ini kita pakai pelek bukan ojet. Jadi ini adalah pelek dari Honda CB 150R, anjay 150R, CB 150R pokoknya guys ya. Jadi ini buat pemasangannya tuh PNP, paksa. Ini buat teman-teman yang mau lihat cara pemasangannya ada, nanti kalian cek aja ada di videonya, di video saya bisa scroll aja ke bawah ya guys ya. Kemudian untuk disc brake, ini untuk disc brake-nya kita pakai PSM ya guys. Kita pakai PSM 3,5 mm ya guys ya. Kayak gini. Pakai PSM dan buat kalipernya pakai Nissin ya guys ya. Ini pakai Nissin yang 4 piston. Nissin Samurai Brake ini dari Cemco ya guys ya. Buat si bracketnya. Dan buat bracketnya sendiri ini bawaan dari Nissin sendiri ya. Ini bisa langsung PNP di Ninja RR tanpa merubah apapun ya guys ya. Kalau misalkan kalian pakai pelek original. Tapi kalau misalkan kalian pakai pelek racing kayak saya nih, pelek copotan dari motor lain, ini kalian perlu menambahkan ring di bagian disnya. Tuh, kalian bisa lihat gak? Ada di spasi sela-selanya dikit di sini nih. Itu kita tambahin ring jadi biar gak nabrak pelek ya guys ya. Kalau misalkan gak ditambahin ring dan gak diakalin itu bakal nabrak ke pelek kita guys. Oke, dan pokoknya buat pemasangan pelek nanti lengkapnya kalian bisa cek aja di video saya yang lain ya guys ya. Nah, sekarang kita review tipis-tipis aja si Rere ya. Oke, dan buat si selang remnya kita pakein selang rem dari TDR. Kayak gini nih. Selang rem TDR. Oke, kita agak geser lagi ke bagian belakang sedikit ya guys ya. Untuk bagian belakang ya, di bagian permesinan ini kita pakai stiker karbon nih yang bertuliskan KRT, Kawasaki Racing Team, anjas pedas. Kayak gini bosku, ini stikernya yang timbul dan ini awet loh. Kita udah pasang berapa lama gitu ya. Kita ada kok video pemasangannya. Cuma kita udah lupa itu udah berapa lama kita pasangnya guys. Dan buat karbu bang, itu kalau karbu pakai apa sih si Rere bang? Ini Rere buat karbumnya masih pakai karbu PWL nih. Buat karbumnya masih pakai karbu PWL nih buat karbu Rere ya guys ya. Dan buat oli mesin kita pakai oli PTT, oli samping juga oli PTT ya guys ya. Nah, buat footstep kita pakai footstep dari Bipro atau underbone dari Bipro ya. Bipro yang CNC, Bipro yang kayak gini bro. Bipro yang mantep sih menurut saya, tampilannya simple tapi look style gitu ya guys ya, anjas. Oke, ini tuh PNP banget buat Ninja RR. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih racing look lagi, kalian bisa tambahin bracket biar lebih ke belakang. Dan posisinya tuh biar lebih gimana ya, lebih racing bukan apa. Ada pokoknya namanya guys ya. Ini buat master remnya, kalau yang belakang kita masih original bawaan Ninja RR ya guys ya, Nissin dengan selang rem TDR juga. Kenapa kita pakai TDR? Biar serasi sama yang belakang juga ya guys ya. Ini buat yang belakang kita pakai Nissin juga nih. Buat yang belakang pakai Nissin, cuma yang 2 pot. Kalau yang depan kan 4 pot ya guys ya. Buat si piringan atau disc brake belakang ya, kita pakai Scarlett. Cuma ini agak gimana ya guys ya, jadi warna itu agak kekuningan ya guys ya. Kalau yang depan kan lebih clean look. Kalau ini agak kuning tapi nggak apa-apa ya guys ya. Kita pakai ini dulu aja ya guys, soal masih tebel, sayang kalau misalkan kita ganti. Kalau buat pelek kita masih pakai pelek CB 150R ya guys ya. Nah, dan ini nih cakep banget asli nih buat franji muffler, mantep pokoknya ya. Produknya bagus banget ini, franji muffler warna hitam dengan moncong berwarna biru, agak ada pelanginya juga ya guys ya. Ini selain tampilan yang Yahoo ya guys ya, ini
suaranya juga oke. Dan buat ke performanya juga oke, bor. Dan ini buat teman-teman yang minat nih sama knalpot kayak gini, biar sama kayak punya kita, kalian bisa langsung aja japri @pranji_muffler, itu buat nama Instagramnya, dan nanti kalian sebutkan aja nama kita ya guys ya, biar kalian dapet promo spesial dari Pranji_muffler. Oke, kita review juga nih bagian si footstepnya. Buat footstep belakang ini kita pakai footstep dari Satria Evio, dan ini pakai gini juga aman loh buat boncengan. Ini kuat banget buat boncengan. Kita udah sering banget buat bonceng yang bidan ngabuburit, itu aman banget ya guys ya. Cuma nanti kita bakal custom lagi, kita bakal tambahin bracket di sini nih, dan buat bagian ini kita potong nantinya. Nanti kayaknya pas kita mudik ya guys ya, pas kita mudik kita custom lagi buat bagian footstep belakang, bor. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang ya guys ya. Nah, buat bagian belakang ini kita pakai plat nomor nih yang berwarna putih kayak gini, dan ini bisa looknya tuh bisa clean banget ya guys ya. Jadi buat si plat nomornya ini kita nggak pakai baut-bautan lagi guys. Ini mantep kan? Ini nggak pakai baut-bautan lagi. Jadi ini kita di sini pakai frameless ya, frameless plat nomor. Itu yang tanpa apa coba? Tanpa baut guys. Jadi ini sistemnya tuh diprepet guys. Nih, sistemnya tuh perekat. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau lepasnya tuh gampang, tinggal kalian lepasin perekatnya tanpa merusak si bagian plat nomornya ya guys ya. Cakep pokoknya mah. Ini lebih simpel dan lebih mudah buat dilepas pasang ya guys ya. Soalnya tinggal kita lepas perekatnya aja itu udah kelepas buat bagian plat nomornya guys. Oke, kita geser lagi ke belakang dikit, samping kiri ya guys ya. Ini ada yang warna gold juga nih, mungkin ini bisa membuat kalian salpok ya guys ya. Ini kita pakai shock belakang merek Rit ya guys ya, warna kuning untuk bagian shocknya. Kemudian untuk bagian si tabungnya ini berwarna gold ya guys ya. Ini mantap juga guys, cuma emang ketampilan jadi lebih tinggi untuk bagian belakang ya. Tapi ini untuk harganya bersahabat, untuk tampilannya oke, dipakainya juga mantap lah, hampir mirip-mirip ori. Oke, buat bagian footstep ini sama masih Bipro ya, kiri kanan Bipro ya, sepasang soalnya. Dan ini biar lebih stabil lagi, kita pakein juga bracket ya, bracket atau stabilizer Bipro ya guys ya. Stabilizer Bipro kayak gini, dan ini udah kita bikin quick shift, bukan quick shift sih anjir. Kalau quick shift kan bisa masuk gigi tanpa kopling. Kalau ini kita pakein sistem GP shift ya guys ya. Jadi si pengopernya itu dibalik. Buat 1 itu dicongkel, 2 sampai 6 itu dipijak, jadi langsung ke bawah. Anjay, itu kayak motor GP kan guys. Mantap pokoknya mah. Jadi buat kalian yang suka kebut-kebutan, suka gaspol-gaspolan, ini menurut saya lebih rekomen dibikin GP shift kayak gini, bor. Jadi 1 ke atas jungkil, 2 sampai 6 itu ke bawah. Oke guys. Next, ini buat bagian gear sama rantai ya guys, gear set. Ini kita pakai Triple S 428 ya guys ya. Untuk gear belakang kita pakai gear 41 ya. Untuk gear bagian depan kita pakai 14, 428 14, 428 41. Tampilannya kayak gini, bor. Ini awet juga ya, udah kita pakai kurang lebih 5 bulanan kayaknya, aman. Dan juga kita pakainya tuh emang nggak buat harian ya guys ya, kita pakainya tuh buat San Morian doang sama konten doang ya guys ya. Jadi ini emang aman banget dan rekomen lah buat teman-teman yang mau pakai, kayaknya pakai gear set ini mantep pokoknya mah. Nah, kalau buat jalur pedok, ini jalur pedok kita pakai jalur pedok Bipro. Ini kalian bisa dapatkan ketika kalian membeli pedoknya gitu ya. Jadi kalau kalian beli pedok dari Bipro itu udah plus sama jalur pedoknya guys. Kemudian apalagi ya yang di racing dari Ninja RR ini, kayaknya udah gitu aja deh, nggak banyak perubahan ya guys ya, belum banyak yang dirubah lagi, baru segini aja. Mungkin next time kita bikin proyekan lagi, kita bikin rere tampil beda lagi ya guys ya. Cuma untuk saat ini kita rere tampilannya kayak gini dulu aja ya guys ya. Mudah-mudahan kalian suka, mudah-mudahan kalian ada yang bertanya, mudah-mudahan kalian ada yang kepo seputar rere ya guys ya. Ini, dan juga saya minta masukannya dari teman-teman semua nih, ini cocok nggak nih rere sekarang dipakein body warna silver kayak gini.
Tuh, cakep sih Bor. Beuh. Suka sih saya juga lihatnya. Warna madep. Cakep, cakep, cakep. Oke guys, kayaknya buat videonya udah cukup lama nih. Kita udah 25 menit kalau durasi full ya. Tapi kalau kita edit-edit lagi, ini bakal berapa durasinya? Kita juga nggak tahu ya guys ya. Kita bakal edit-edit lagi pokoknya nanti. Kita bakal bikin simple aja nanti ya guys ya. Dan pastinya kita bakal tambahin sinematik guys. Oke guys, kayak gitu aja guys ya. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa Brody, jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Oke Brody, jangan lupa buat di subscribe. Dan bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.